Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang jamaah subuh GPS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia kepada khadim GPS, khadim SMS, dan juga seluruh hadirin wal hadirat yang berhadir di bak subuh yang berbahagianya sama-sama katanya dengan karena Allah. Dan jamaah subuh mudah-mudahan ngan jamaah subuhnya ke dan belakang ba Allah berperingan katanya wate tahu ba Allah Subhanahu wa taala bermati katanya dalam keadaan husnul khatimah. Namun tausiah pada subuh yang sangat berbahagianya yaitu tentang masalah ciri-ciri pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat keadaan nanggro katanya khusus Aceh beta pegah nanggro muda banyak yang sudah lalai letat kalale anak muda katanya bak warung kopi, bak kafe, dan letat terjadi kemaksiatan yang dilakukan oleh anak muda katanya. Timbul pertanyaan, apakah terjadi laginya dan salah? Kita selalu menyalahkan pemerintah. Sabi-sabi le katanya asaina anak muda pip sabe ka salah wali kota, ka salah bupati, ka salah gubernur. Anak muda kumpul kebo juga tak salah. Tapi coba lihat kenapa mereka melakukan hal demikian. Karena itu semua dari keluarga mandum-mandum. Karena menjaga pegah dalam sebuah kitab tasawuf, pemudanya nyamnya kaitamang umur 15 tahun wadu kabalek jika terjadi perubahan yang signifikan. Nah urung sah bro ibu bul. Nah urung sah gad ibu bul. Menurut so yang sah. Maksud anak mudanya lagi cara diikut medung jamaah subuh nyanggat. Anak muda hanya ejak semua yang subuh so yang sah. Tanya rumah urang cik juga seperti itu. Maka jina putar tepe kepada pemuda-pemuda ciri-ciri pemuda-pemuda yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali adalah pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemimpin yang baik dan yang adil. Artinya gimana? Artinya anak mudanya dipimpin draw ke draw. Karena anak mudanya kan calon pemimpin masa depan. Calon pemimpin masa depan itu dari kalangan pemuda urut Tuhan aja tali. Letun kedua meninggal. Anak muda yang bangkit. Mana kita menyatakan jamaah sebuahnya. Anak muda putih mah. Nah, jadi angka lagi yang kejadian ini. Maka anak muda itu menjadi pemimpin yang baik dan yang adil. Terutama anak muda yang bisa memimpin dirinya sendiri. Gedraw, dipimpin draw.
Nyatakan leon tu kriteria haji bisa memimpin diri sendiri, itu sudah bisa kita jadikan sebagai pemimpin untuk orang ramai. Kalau anggota dewan kan leon muda tu mah. Ada umur 20 tahun, umur 25 tahun kan. Leon muda, tapi anak muda sakit tu. Agama. Artinya mereka tidak memikir. Jadi menyona anak muda yang legal, insya-Allah itulah anak muda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak muda rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai anak mudanya melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Antum pernah beri sembahyang? Saya kata bang, Allahu Akbar, ijak masjid. Tengah hidup kedai kopi, Allahu Akbar. Ya bayi kopi bagah, langsung dia ke masjid. Anak beri sembahyang sunat, di mana dia ada pengajian, ikut pengajian anak mudanya. Luhu sembahyang, subuh sembahyang, asar sembahyang, maghrib sembahyang, isya sembahyang. Melaksanakan sunnah rawatib dalam istilah qabliyah ba'diyah, puasa Senin Kamis, masya-Allah. Itulah pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang jenuh ada doa nena anak muda lagi wallahu alam. Yang memang tahu dengan Allah, ibadah tiga, di mana ada kegiatan keagamaan dia selalu aktif dan dipuput karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya semangat. Sabi-sabi lagi tanya tabi kepada khadim GPS, anak muda dalam GPS untuk selalu mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ke anak muda yang jak sembahyang subuh sehingga tak pilih anggota dewan. Ya anak sembahyang kubur. Dan naik perlulah nang gerong dah. Yang jak, makanya anak muda yang GPS calon anggota dewan 2020 pun tu. Pegah bawa SMP pilih. Beda awal SMP pilih lain tu. So, misalnya contoh khadim khadim GPS anggota dewan. Ya pilih. Kanan muda dalam karena so tantang kemaksiatan yang dalam lingkaran syaitan tersebut. Apa ya tu? Lagi menyona pemuda lagi insya-Allah. Itulah pemuda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pemuda yang hati kenyan. Sampai-sampai terpaut dengan masjid. Nyo yang cukup muda 22. Sabah anak muda lawiknya terpaut dengan kafe. Nyo anak muda yang anak muda yang terpaut dengan masjid. Pat mantang nyan tinggal ke masjid. Cinta dia ke masjid. Cinta masjid dia semayang. Jamaah dompret. Tinggal lagi pun ada pegah hidup bagi dia kopi je kan hidup. Jino tak kalah kau cukup punuh anak muda bagi dia kopi dia yang po berakah pe kaki ulangin. Cok api sabuh peng 2000 dengan tong. Ano dong. Hanai pergi tak boleh no. Maka utak anak muda nyok habis hancur. Maka putakeun istilah haji cita-cita orang kafir untuk menghancurkan pemuda-pemuda Islam sekarang itu sudah sampai. Menyok anak muda kancau, anak muda Islam kancau, cukup mangan kita serangan-serangan kafir ke dalam Islam. Sebab apa menyitama Yahudi wajahnya cukup mengai pancur dia. Ijak anak muda siroi kalau yang tiga-tiga, hei kena kerja le. Nampak pen 2 miliar, tiga fikir dia kah? Ini fikir mana yang penting? Peng. Masalah poh je. Tapi anak muda yang keterpaut dengan masjid cinta kepada Islam, ya anak punya haram. Tidak ditek-tek je. Tetap Allah wahid, Allah satu. Saya tetap memperjuangkan agama Allah. Mamnya tinggal urut Tuhan perjuangkan agama Allah nanti. Tinggal urut Tuhan yang umur yang ke-60 tahun, yang ke-70 tahun. Hana mungkin lagi ya amat berdiri ya mu perang kafir. Mu berdiri pihak ke boleh bang mu perang. Tinggal anak muda. Berarti anak muda terpaut dengan masjid itu adalah anak muda yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka kepegah oleh Nabi, tempat yang paling sebaik-baik tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah pasar-pasar. Dia katanya kena masalah kena masjid pelung juga. Ini ya duk masjid, amal latib masjid, sembahyang sunat ini, kegiatan-kegiatan Islam pegat. Ala putih aduk bab kedai kopi kan. Bab kedai kopi tadu menambahkan dosa lagi lu pegah yang kau likut barokon. Dia katanya lu tak sembahyang subuh. Dia aduk bab kedai kopi tu dia kata cungkat ke kau. Kau baik tu. Kemudian balik tak sembahyang pun balik tak meratib pun tengok. Bahkan orang balik mendoa klik-klik lah geroi mata lah gemar ke ampun Allah Taala. Terus bab kedai kopi ke pegah ke kau. Akhir dia. Ini jadi masalah. Bulan Cina mudah. Bak masjid, kerana tempat yang paling enggak di sisi Allah itu masjid. Punya perlu kelebih jamaah fahala jamaah lam, punya perlu kelebih fahala jamaah. Punya perlu lebih fahala jamaah. Ingin jamaah berlebih fahala, nya naik pesawat je di Mekah Mukarramah je. Umrah, haji, apalagi di bulan Ramadan. Ia kedih, ini dah klik-klik itu tak ibadah di depan Kaabah. Bak pusat keislaman. Bak pusat Islam yang tertinggi di Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Dia kedihnya cukup le fahala tadi sembahyang ini. Maka diurung ini, diurung Arab negara yang kajak-ajak Arab negara. Dia tanya menyo di Arab ini. Asal kata Allahu Akbar, bum 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 itu kedih. Oh nak belah. Hana hai. As-salah. Sembahyang. Kenapa ke ilit dia? Ilit fadilah berjamaah. Sebagai contoh menyo dalam hukum. Dalam hukum Jinilop kitab I'anatul Talibin jilid 3 Jinilop mesti dia tanya kali dia azan sementara kita tidak tetama karat kamat kah karat kamat si minit tu karat kamat ataupun si 3 minit tu karat kamat yang baiklah kita lakukan sunnah rawatib ikut je karena fadilah bermusika takbir dengan imam mendapatkan bersamaan dengan takbir dengan imam. Ada takbir dengan imam dan takbir kita cukup le fadilah daripada kita salat rawatib qabliyah. Bahkan karena sunnah rawatib qabliyah boleh dilakukan sesudah salat fardu. Ini betul-betul. Betul ahli hanan sembahyang qabliyah hana lakukan. Hana buku ni lab kitab I'anatul Talibin. Itu sampai subuh buku ini. Tip subuh lu tunggu ini di masjid dulu. Mesti hanan deme. Kadang telat terus ni. Jadi baik nak sembahyang aju, kadang-kadang ron sembahyang tu susah gogok baik kamar hai deme kamar garon sembahyang ron tak tip sembahyang. Apalagi waktu murid kalau Aisyah beri kamar dia juga buat. Begitu katanya terus masjid, kadi azan kita tinggal sembahyang, begitu tatamau masjid tinggal waktu setengah minit tu. Setengah minit tu tinggal wadah. Yang langsung perih juga kamat untuk bermutumai bersamaan takbiratul ihram dengan imam. Itu fadilah yang sangat besar dalam berjamaah. Mapakan tuku ini fadilah qabliyah kena jud wa yusannu kepegah disunnahkan akan mentakhirkan qabliyah itu sesudah salat wajib jud. Yang baik ba'diyah tak awal juga dalam sembahyang wajib ni itu tidak boleh. Terjadi pertanyaan. Bahkan tunggu menyo sembahyang qabliyah jika lakukan dan disunahkan sesudah sembahyang fardu bila ada sesuatu hal yang lain. Menyo sembahyang ba'diyah hanya tak puput juga dalam bukan. Karena waktu salat qabliyah itu wate kaitamang wate sembahyang. Itamang wate sembahyang Isya. Sampai habis waktu sembahyang Isya, mantang juta lakukan sunnah qabliyah. Dia lawate Isya. Menyo sunnah ba'diyah, itamang waktu sunnah ba'diyah itu kaitamang sembahyang. Itamang sembahyang Isya, berarti selesai sembahyang Isya, bukan masuk waktu Isya. Hukum dalam kitab I'anatul Talibin jilid 3. Kaji menyo hantemai sembahyang kana apu kadang-kadang hantemai dak kuntum menyo sembahyang hana mutumai takbir dengan tiga dengan tengku imam berarti dilaksanakan solat tiga dengan tengku imam maju jamaah elehnya nanti sembahyang qabliyah
Maka inan ke letak salah pengertian urang. Bahkan salah. Ada orang yang menganggap kalau kita melakukan sunnah qabliyah sesudah salat fardu itu dianggap qada. Bukan, itu dianggap adat. Wa yakunu adaan. Adalah sembahyang sunat qabliyah yang melakukan sesudah salat fardu itu tunai, bukan qada. Jadi bina pemahaman tu qada hana. Yang lop aju kitab I'anatul Talibin jilid sah tentang masalah sembahyang sunnah yang tidak disunatkan berjamaah. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ciri-ciri pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah berukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan. Tapi pemuda bersatu dalam membangun agama Allah. Betul-betul karena Allah, dimengon karena Allah. Imitangan bengon beyangpah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena cukup sangat pengaruh tungku-tungku mutuah ngon-ngon getanyo. Musuh le getanyo tamangan ngan cerape, kakak getanyo cerape. Ya. Punya getanyo tamangan ngan ulama. Getanyo sabe-sabe tingat kemati cini jak ni adu-adu badai habu abu paya pasi ataupun jak yang toto no badai hatoh no adu ngan ulama-ulama itu pasti sabe-sabe bicara kematian, bicara ibadah. Abu long semayang, watai long ruku, muno long pudu aki, kiban na sahabu keperah le Abu Hanasa. Getanyo betul-betul dah ibadah. Karena efek daripada ibadah menyohanasah tinggal gesiksa dari Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin. Neraka wailun bagi orang yang lalai dalam sembahyang. Neraka wailun bagi orang-orang yang pupuk sembahyang menan-menan yang hana ilmu itu akan diberikan neraka wailun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kepingan. Jadi katanya mutamah mantap ibadah katanya kepada Allah. Maka Nabi hanalikan wa Allah. Sahabat hanalikan wa Allah. Ulama-ulama mutakaddimin, para tabi'in kan wa Allah, tinggallah ulama-ulama getanyo dino, dekatilah mereka. Lakai bimbingan ba ulama-ulama, lakai bimbingan ba orang yang alim, lakai bimbingan ba orang yang berilmu, yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyertai ulama lagi, maka anak mudanya bagaimana itu arahkan dululah kalian semua dengan para ulama supaya mantap hati kalian untuk membela agama Allah, untuk membela Allah Subhanahu wa taala. Menyotadu dengan pengawurung kaya laule dihana lain sen. Apalagi kita nyaurung asin dung orang kaya cerita tu proyek kan apa kita nyopeng ke siuro oleh peluru beda bang. Bukan masalah proyek pada coknya kai fikir lain. Kau olah aja. Kaji ke RO raja olah. Nanti yang masalah. Ya. Menyotadu dengan anak mayat. Yang akai lagi anak mayat. Urung Tuhan tergeduk dengan lagi anak mayat. Yang boleh sahur dua 50-60. Di pekan main keneke kan. Lagi anak mayat. Maka menurut, maka pengaruh tak di segi berkawannya pengaruh tak. Maka anak muda yang tinggal nasihat. Menurut pegawai Rasulullah dua buah nikmat yang paling ingat bagi tanya. Kesehatan yang paling utama tak dia jaga. Yang lagi urusan muda. Nanti nak ada yang muda kali lu sakit hidung. Waktu tu kau kena gula, kau ajak kau mana manggu. Apa ni nalong? So pejuang sama. Yang lagi anak muda mandung. Mati pajuh makanan makanan muda. Itu lu makanan. Jadi nak umur 20 tahun kah? Kasih ingat. Umur 40 tahun kah meninggal. Nah, kan? Maka itulah. Maka jaga. Begodan. Maka berukhuwahlah. Berkawanlah karena Allah. Berkawanlah dengan para ulama. Berkawanlah dengan para intelektual. Mengan yang jarang-jarang. Maka harapan kepada pemuda mengan yang jarang-jarang. Karena yang jarang-jarang. Yang jarang di bidang agama. Yang hayu tadi. Ime katanya. Bek tamungan sabi-sabi bangai tu. Ijih bangai na 50, katanya 60. Bersapat sabi-sabi bangai. Lahir. Tak kenek bangai. Bahkan anak muda mau duduk tapi bangai. Yang dua kedai kopi anak muda.
Hotel lunjau. Hana pegah kafe, benar seluruh kafe pada kedai hotel muda. Ha, ke berea ke. Anak-anak darah bikinan. Kadu bersama-sama kapegah apa, masya Allah. Yang ibu-ibu tua, ayah tua, anak inang ben lebih-lebihnya dosa don. Menyana pelih anak darah ya adu ba kedai kopi, nyan idon ayah dayus membiarkan anak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuta maju. Karena lalu pegah baulun do, abu kenire Allah yarham, jangankan anak tu perumoh tiak me ba kedai kopi ko bengeh. Bengeh. Lu lalu kalon siga na huru me perumoh. Lu hana lunjak ya lunjak na lunjak ngangon. Jadi ba kafe ngah ke me perumoh bekeud. Man tengku yang me tengku. Geuy kenon ja. Pubu ni me perumoh kono. Ni tonton bagok. Ya kalian bagok perumoh ron lega. Ya buah ni. Ataupun peduk dia babak motor dan motor nan ni. Bek utamang bang. Ini dah cukup leun udara tu. Urung tu tuha kajak ba kafe purusan kena urina kena. Tinggal pegabat dengan kep kada lego palsu. Buat. Luat gok aja. Hai meja kopi gok. No. Di bek lu kemah. Bek ni bijak anak darah ba kedai kopi. Mak mau buat makalah mak di mana di kafe. Kau pegak di rumah ni. Oh hana bu, mungkin hana wifi. Ku bela wifi. Hana apa? Ku bela paket. Unangan, kayu jak ngangan rumah. Hai timnya kayu jak je horot ke ni. Menan aju. Bek ni duduk sagai anak darah ba kedai kopian. Hanya kebungut. Hana yum. Tinggal hotel ni muka we tinggal. Sa rumah ora. Dia pula, apa yang rumah. Tapi bukan dia ba kedai kopi je dah je, ba kedai kopi je dah ba kafe je pindah je. Hana lupa naji je. Itu yang menjadi masalah. Bek bisa ganyo lu harapkan urang inang bek na sampai bek na li babak kafe. Bah gedu olahraga sampai inang gedo. Pegah-pegah apa kena wate semayang enggak semayang kan. Wate hana ke semayang, kagak gedu inang pre mati mendinan. No. Tekedi meninggal di bak kedai kopi tinggal pegah ke apa. Tekedi ni tajib kopi. Kai semayang hana tu semayang wate tawa rumah kai darah leher tu 80 tu set lidah tidak apa. Maka Rasulullah SAW kepegah bagi tanya, geyu hindari. Kekalan arah malaikat malik mawat wate geni cok nyawa kadang-kadang terus secara tiba-tiba cukup bahaya tu. Tengah tajak babak jalan tu buang berubah dulu. Nak ada memang ucap sang anak. Daripada mati secara tiba-tiba, lebih hegat mati di ipok motor. Berarti motor, dia ikut ipok motor. Daripada mati secara tiba-tiba, waktu tajak bak mon bak wesi, buang berubah nak. Macam lelaki saja bak dak bila mati katanya secara tiba-tiba teruk ajaib. Dan lelaki Allah betul demi mengucap macam yang kenyang tambah harapan katanya waktu tahu Allah. Ingat ke mati saja betul demi mengucap. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh nyalam. Yang kelima adalah pemuda yang menolak melakukan zina dan maksiat. Ya, nah. Jadi kalau pemuda kata yang Medina, mana yang Medina apa hotel, yang Medina apa jalan. Nyan baidu. Yang kan perumah kan sapu. Iki katanya pi mangayah kadang hotel acok rumah senang. So cuka tunangan. Lepas ini hukum di Aceh kan ada oleh asal tunangan kaji acok rumah. Pajan menikah hotel kali peruat. No. Asalkan hijab me tanda, nya ku pikir leganya kasah ya cok anu rumah ya baba hoi bye kadi. Bangga kadi. Tena na calon melinte tu urang kaya calon melinte ya cok rumah bagah-bagah tapi hana pun cok. Hana pun dak popoleh malam pergi depu. Anjir haramnya. Nya zina keun. Zina. Maka pemuda yang laginya itu pemuda yang berbuat maksiat. Yang menolak. Otai pakat leurina menjihur dengan tengah geriam. Itu contoh. Bang. Boleh tamen. Oh. Yang perlejak ngabang. Yang men. Sahkan dulu di KUA. Yang kena muda ya. Kamu begitu ikut gurung kau maju. Lagi mi kalau ngkut. Saya kalau pupung gurung kau. Pajak silom ikut. Jak bakawan nikah. Baru tamen. Itu beda katanya.
Watai kalau mukawin erat-erat dia berpegang berpelukan watai Honda. Watai kali mukawin hana mau peluk hana li. Watai peluk pi dia le ko. Tu tanah ni. Dat oh dah. Menanci watai duk bet tak kan duk tu muka. Nya berkali kalau mukawin, oh ada lapu pi. Rubah dunia ada kala seolah-olah dunia milik dia berdua hana lain pi. Kan? Yang kelagian. Yang pemuda yang dicintai oleh Allah, pemuda yang menolak kemaksiatan dan menolak berzina. Yang keenam adalah pemuda yang gemar untuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Jadi bergemar artinya makna yang dimaksud laginya segala kebaikan yang dilakukan bukanlah berniat untuk memamerkan kebaikan tersebut. Yang pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah pemuda yang senantiasa berzikir dan mengingat Allah. Di mana ada kegiatan zikir. Kalau berajak abut, nak zikir kan. Tapi nak pula. Ni orang terkadang zikir, orang peduk zikir, urung Tuhan. Yang karap-karap meninggal, lelah orang tu karap meninggal. Yang jak zikir. Maka kepegah dalam kitab Nasaihul Ibad, menyok urung Tuhan taubat itu kebaikan. Biasa ada kala. Wajar urung Tuhan taubat karena umur le orang tu. Menyohana taubat cukup pada itu urung Tuhan. Ya. Gelong pulang ceramah bab masjid Jami kana lu begal. Hai urung Tuhan. Kan Quran kadang buntu kadang. Kan cukup pada. Kata boh. Watai tayubut Quran hanadu huruf. Dua gemar kacamata. Ada kan nak gemar kacamata tapi kalau behmin kalau satu tengah kalau pai tengah min. Watai ke kalau nombor buntut hana pakai kacamata. Tu. Hana putar pungut punya buntut. Bukan pungut lu kalau mai 15 bukan pegang nombor 15 ka. Kalau 15. Tapi menyotai kalau Quran. Yang mana buka mata. Yang mana. Nak apa? Pada syahli kebut. Yang kecukupnya ke Tuhan palihnya hana puya aboh ke kecil. Hana puya aboh ke Tuhan punya. Runyah kampung-kampung. Maka jino kelegan, jino seluruh kampung dah kena, seluruh kampung hotel ibu Tuhan pun. Ibai ibu Tuhan pun. Urang hana taat kepada Allah. Padahal Tuhan punnya Tuhan benar put boh kriteria ini. Yang pertama urut Tuhannya dalam benak ulama, yang kedua urut Tuhannya benar cendekiawan, yang kelima dari unsur pemuda. Orang yang keput dari kalangan urang ina. Kadang nak terjadi permasalahan urang ina getangani leganya. Itu tu apa? Be otai tanya lega. Nangan lu otai sidang Medan otai tanya. Apa itu maksud Tuhan empat? Dipegah tu. Tuhan put droi pegah. Ya. Apa itu maksud Tuhan 8 orang? Karena di dosen Medan walau profesor anak ketepu ya ada anak ketua kak mentang udah siap apa ke nilai kau cukup kan long tu kan tinggal kem long ngalong ibarat Tuhan apa dia Tuhan 4 itu Pak Prof itu 4 orang yang pegang dan yang dunan Tuhan put dua Tuhan 8 orang kalau pegang Tuhan itu 10 orang padahal Tuhan put bah unsur ini benar bah unsur pemuda unsur ulama cendekiawan segala macam ahli adat di sana. Apa dah musapat urungnya? Musapat kagak. Mampu tabuh tu haput. Put bonsur, pencuri manok, pencuri itik, pencuri kambing, pencuri lembu. Hancur. Tuku-tuku mutua. Maka orang drone yang nana punya pakat tu haput dan tem maju tu haput ada masalah karena perlehat. Cukup le krisis-krisis tu haput di kota lu semua cukup le di dan tu haput peti mabuk di koyo. Mam tu haput mabuk, kecil mabuk, pemuda mabuk. Rela kampung mana? Rela. Aku masyarakat mabuk madum. Mabuk. Tunggu imam mabuk madum. Imam cik mabuk. Maka ni madum mabuk. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir sekali sebagai kata-kata nasihat ulun tuan, long ajak seluruh pemuda untuk selalu beramudiah kepada Allah. Maka long di Unimal ini kalung bangun karena alhamdulillah Prof Herman
rektor kena angkat lu sebagai kepala pusat keislaman dan adat Aceh di Unimal. Nyo masjid kalung pudip karena Allah long pubut nyo madum long pudip masjid. Dan mulai malam minggunya long tumubut di Masjid Sultan Malikus Saleh Rilut, dan malam Senin long tumubut di Musalla Bukit Indah. Mahasiswa lu rangkul madum bijak pajanan Allah Subhanahu wa taala. Yang kenyan kagebuh long sebagai imam si Sultan Malikus Saleh juga harapkan le Prof Herman nepebedah agama di Unimal Tengku Dargah Cina tolong dong gua pegah. Maka long siap membantu dengan keikhlasan dan dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Mate lu kalan mahasiswa hoyan tame mengaji lu kalan pegang mahasiswanya hoyan tame. Ime wadu ija wadu. Ime krung ija krung yu grup lamon. Tame masjid ja. Lu kalan mahasiswa ni mal. Yang pengalaman lu yang kali lu pubuknya. Lu pegat pengajiannya di BI nya. Insyaallah ramai je. Dan semangat dalam untuk mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala mahasiswa. Mamnya dari nan. Tujuan long belagai pesantren mini dia pegat istilahnya malam nabut mahasiswa. Urang jak kuliah kan. Jadi watewo gampang dia kuliah di mana teknik, kuliah di mana di pertanian, kuliah di mana di hukum, kuliah di mana di ekonomi. Tapi semua bejut. Ya hai fikir dulu. Hai fikir. Wow gampang itu semua bejut. Ide mujudnya dalam bau nimanya itu banyak sekali yang hafiz 30 juz yang cukup dulu. Maka di parik tu saya hafiz 30 juz betul-betul ya doktoran kita mau. Tapi betul-betul baik 30 juz hebdoh sangat semua. Nah, betul-betul maka semangat Islam kita kembangkan baik itu di masyarakat maupun di kampung. Tapi menyokannya mandungkan terjadi insya-Allah ulai anak muda kajrah ulai anak muda ulai yang semiki ke agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tamlake bantu mutanya selalu udip dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teman bekne wodile nyo insyaallah walaupun na bacut-bacut insyaallah masyarakat Kedai Aceh menyediakan kanduri. Insyaallah menyojak budak Aceh tenang-tenang pun dah. Oka kadim SMS roka. Ya kalau untuk budak Aceh amal-amal insyaallah menjadi sedekah. Doa mentang uru-uru yang sedekah di Masjid Kedai Aceh untuk tanduri katanya bermudah rezeki kepada Allah. Yang berdoa kepada Allah. Di endang mentang nyampe wale. Baju tanduri le bah. Nicok boh nupuah boh baju nyampe wale menyon wale tu kan ada pun. Kan? Di endang mentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.